12. Mazmur 90 ayat 10, 11, dan 12 demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara memelihara akan binatang-binatang piaraan, tahukah saudara bahwa umur anjing itu berkisar antara 12 sampai 15 tahun. Dan itu saya dan juga keluarga itu melihat sendiri bahwa pada waktu kami memelihara seekor anjing kurang lebih 13 tahun yang lalu, dari hanya beberapa bulan sampai umur hampir 13 tahun dan kemudian meninggal. Kalau kucing itu antara 12 sampai 18 tahun katanya. Kalau kelinci sekitar antara 5 sampai 12 tahun. Kalau babi kurang lebih 10 tahun kalau tidak keburu dibuat barbecue pork. Atau kalau ayam juga sekitar 10 tahun kalau tidak keburu dijadikan teriyaki chicken. Nah, dengan manusia, rupanya melalui firman Tuhan yang kita baru baca, Alkitab memberitahu bahwa manusia itu ada general rule-nya. Ya, suatu hukum secara umum, umur manusia, saudara dan saya di dalam dunia ini berkisar antara 70 sampai 80 tahun. Berkisar ya, artinya ya ada orang-orang yang lebih dari 80 tahun, beri bonus. Mama saya sendiri umurnya 88 tahun. Dan saudara-saudara, jemaat saya di sini juga ada yang umur 92 tahun. Tetapi kita juga tahu ada orang-orang yang meninggal itu kurang dari 70 tahun. Ada yang 60 tahun, 59 tahun, ada yang 50, 40, bahkan anak-anak pun ya. Jadi secara normal berkisar antara 70 sampai 80 tahun. Kalau tidak terjadi kecelakaan atau sakit berat ataupun karena satu accident gitu ya. Nah, saudara-saudara, mengapa manusia itu hidupnya berkisar antara 70 sampai 80 tahun saja? Kenapa tidak sampai 700 atau 800 tahun atau 7.000 sampai 8.000 tahun? Saudara-saudara, ini pasti tentunya bukan karena kalau ulang tahun nanti susah tuh lilinnya ya. Kalau 700 atau 800 tahun, apalagi 7.000 tahun lilinnya kebanyakan. Bukan karena itu ya saudara-saudara ya. Kadang saya berpikir bahwa bukankah kalau manusia itu bisa diberi hidup lebih panjang, bisa lebih panjang juga untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi rupanya saudara-saudara, Alkitab memberikan general rule, yaitu umur manusia berkisar antara 70 dan sampai 80 tahun. Itu berarti mengapa umur manusia berkisar hanya 70 sampai 80 tahun? Karena 70 sampai 80 tahun berkisar antara itu adalah waktu yang cukup untuk manusia melakukan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Kalau saya bandingkan dengan Efesus 2 ayat 10 bahwa Tuhan itu telah menyediakan hal-hal perbuatan baik yang harusnya kita itu anak-anak Tuhan lakukan, bahkan sudah dipersiapkan sebelumnya di dalam kekekalan, maka berarti kalau Tuhan itu menetapkan waktu hidup manusia 70 sampai 80 tahun itu sudah cukup untuk manusia itu melakukan kehendak Allah selama di dunia ini untuk persiapannya hidup di dalam kekekalan. Nah, masalahnya adalah apakah saudara dan saya hidup di dalam kehendak Allah? Seringkali banyak orang meskipun tahu waktu hidup ini singkat, hanya berkisar 70 sampai 80 tahun, tetap menyia-nyiakan hidupnya. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, berdasarkan Mazmur 90 ayat 10, 11, dan 12 itu, mari kita memikirkan suatu pemikiran lebih lanjut, yaitu kalau manusia diberi waktu hidup sekitar 70 sampai 80 tahun untuk melakukan kehendak Tuhan, nah bagaimana di dalam waktu yang singkat ini kita bisa memakainya waktu hidup ini supaya memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, berdasarkan Mazmur 90 10 sampai 12 ini, mari kita melihat beberapa hal.
bagaimana kita bisa benar-benar menjalani waktu hidup yang singkat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama-tama yaitu Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk bertumbuh melalui kesukaran atau penderitaan hidup. Di dalam ayat yang ke-10, di situ dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bagaimana penderitaan dan kesukaran itu menjadi kebanggaan? Yaitu jikalau saudara-saudara kita itu justru bisa memakai kesukaran dan penderitaan di dalam hidup yang singkat ini, di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, untuk kita itu bisa memakai untuk kita bertumbuh, makin dewasa. Dan itu juga yang terjadi Musa. Salah satu episode kehidupan Musa yaitu pada waktu dia diutus Allah untuk menghadap Firaun, maka ternyata meskipun Allah sendiri yang memerintahkan, yang mengutus Musa untuk menemui Firaun, untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, ternyata tidak langsung diberikan. Ada jangka waktu tertentu. Kesulitan, kesukaran membentuk Musa, dan tentunya juga membentuk orang-orang Israel. Musa hidupnya 120 tahun, ya, meskipun berkisar antara 70-80 tahun hidup manusia, tetapi Musa diberi anugerah sampai 120 tahun. Dan dalam kehidupan Musa 120 tahun itu, saudara-saudara, kita bisa melihat secara garis besar, 40 tahun pertama itu bisa dikatakan bahwa tema hidup Musa itu adalah I am something. Dia merasa hebat. Sedangkan 40 tahun berikutnya, dia hidup di padang gurun, dia mengembalakan domba, yaitu dia akan bisa disebut hidupnya itu I'm nothing. Saya tidak ada apa-apanya. Dan pada waktu 40 tahun yang terakhir, umur 80 sampai 120, dengan berbagai kesulitan memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, Musa itu bisa dikatakan hidupnya temanya adalah God is everything. Yaitu bersandar kepada Tuhan dan di tengah-tengah akan kesulitan hidupnya itu, dia justru bertumbuh. Kesukaran, penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup ini, Rasul Paulus sendiri juga katakan, aku lebih suka kesukaran, karena pada saat aku lemah, Kristus itu nyata. Bukan berarti dia cari-cari kesukaran, tetapi di tengah segala kesukaran itu, dia bersandar kepada Tuhan, dia mendapatkan kekuatan, dan disitulah dia bertumbuh. Makanya Filipi 1 ayat 29 juga mengatakan bahwa kita dikaruniai bukan hanya untuk bisa beriman kepada Tuhan, tetapi juga untuk menderita di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Karena di dalam penderitaan kesukaran yang Tuhan izinkan, maka kita ini bisa bertumbuh. Jadi saudara-saudara, mari kita memakai akan waktu hidup yang singkat, yang berkisar antara 70-80 tahun itu, untuk kita bisa bertumbuh. Saya membaca beberapa waktu yang lalu, seorang pelukis yang melukis dari kain, lukisan-lukisannya itu dari kain, bukan kertas, tapi dari kain. Lalu dia memamerkan lukisannya dan dijual, dan biasanya memang laku dengan harga yang cukup mahal. Satu kali pada waktu pelukis itu sedang memamerkan akan mengadakan pameran lukisan-lukisannya itu, ada seorang pembeli yang bertanya, Pak, dari lukisan-lukisan Bapak ini, mana yang Bapak paling berkesan? Mana yang menjadi favorit Bapak? Saya mau membelinya. Lalu pelukis itu mengatakan, semua saya berkesan, tetapi ada satu memang yang paling berkesan, yaitu dia menunjuk pada salah satu lukisannya. Lalu ditanya, kenapa Bapak berkesan terhadap lukisan itu? Dia mengatakan, ya karena ini saya lukis dari suatu kain yang sudah dibuang oleh seseorang, yang sudah compang-camping, yang sudah kotor, bahkan rusak. Tetapi melaluinya saya bisa membuat satu lukisan yang indah. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita yang singkat ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga dipanggil untuk boleh bertumbuh makin serupa Kristus, bertumbuh untuk makin dewasa memuliakan nama Tuhan, melalui kesukaran dan penderitaan yang Tuhan izinkan. Itu yang pertama. Mengapa kita diberikan waktu 70-80 tahun sekitar itu, supaya kita melakukan kehendak Tuhan, dan waktu itu cukup untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya adalah supaya bertumbuh melalui kesukaran dan penderitaan. Yang kedua, yaitu supaya saudara dan saya
di dalam waktu 70-80 tahun itu cukup waktu untuk mengenal Allah kita. Tentunya Allah yang kita kenal karena memperkenalkan diri dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 11 mengatakan demikian. Mazmur 90 ayat 11. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ini suatu pertanyaan yang diajukan oleh Musa, penulis daripada Mazmur 90 ini, untuk mengingatkan setiap orang yang membaca supaya menyadari betapa seriusnya untuk mengenal Allah yang tidak berkompromi dengan dosa, sehingga kita bisa hidup takut akan Allah, yaitu menghormati, menghargai akan Allah yang bukan hanya adil tetapi juga penuh kasih. Musa sendiri kalau kita lihat di dalam Bilangan 21, di sana dia bukan hanya mengenal Allah yang adil, yang murka terhadap dosa, tetapi sekaligus juga Allah yang kasih, yang menyediakan keselamatan. Di dalam Bilangan 21, pada waktu bangsa Israel itu berbuat dosa, Allah murka dengan mengirim ular-ular tedung, maka kemudian pada waktu bangsa Israel itu mau bertobat, Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga. Nah, pembuatan ular tembaga itu merupakan kasih Allah, yaitu untuk supaya pada waktu orang-orang Israel yang dipagut ular-ular tedung itu tidak mati pada waktu melihat ular tembaga itu. Dan itu adalah gambaran ular tembaga itu adalah Kristus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Saudara dan saya perlu untuk memakai waktu hidup ini untuk mengenal Allah kita dengan serius, yaitu Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, satu kali ada seorang dosen yang di depan mahasiswanya dia mengambil satu ember yang cukup besar, lalu dia mengisi dengan batu-batu yang besar. Setelah dia mengisi dengan batu-batu yang besar, dia mengatakan kepada mahasiswanya, "Sudah penuhkah ember ini?" Hampir semuanya mengatakan sudah. Lalu dosen itu mengatakan belum penuh, karena saya masih bisa mengisinya dengan batu-batu kecil, kerikil-kerikil. Pada waktu sudah penuh, lalu dia katakan, "Sekarang sudah penuh belum?" Hampir semua mahasiswa mengatakan sudah penuh. Dosen itu mengatakan belum. Dia masih bisa mengisinya dengan pasir. Sekarang sudah penuh? Sudah. Masih belum. Dia masih bisa mengisinya dengan air. Lalu dia mengatakan bahwa pelajaran dari hal ini adalah pada waktu kita itu memasukkan dalam hidup kita ini seperti satu ember. Jangan masukkan hal-hal remeh terlebih dahulu. Karena kalau saudara-saudara memasukkan pasir terlebih dahulu, maka batu yang besar, yang penting itu tidak bisa masuk. Masukkan dulu yang penting, baru yang kurang penting. Nah, di dalam hidup ini, salah satu yang terpenting adalah mengenal Allah kita, yang sudah memperkenalkan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan memperkenalkan diri melalui kitab suci, melalui Alkitab. Sehingga dengan kita mengenalnya, kita bisa memakai waktu hidup ini dengan bijaksana, dengan sesuai kehendak Tuhan. Kita bisa mengenal Allah, takut akan Allah, dan hidup mentaatinya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa menghidupi hidup yang singkat ini, yang hanya sekitar 70-80 tahun, agar sesuai dengan kehendak Tuhan, yang cukup itu kita lakukan sekitar 70-80 tahun, yaitu dengan memakai kesempatan yang ada untuk hidup bagi Tuhan. Ayat yang 12 mencatat, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Menghitung di sini juga memiliki arti menyusun, mendaftarkan, mengatur. Yaitu pakailah hidup ini, kesempatan-kesempatan hidup yang ada, waktu-waktu yang ada, untuk dapat hidup memuliakan nama Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini. Saudara-saudara, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri, seorang yang pada waktu saya menceritakan tentang Injil Kristus, dan dia menolaknya, ternyata 2 minggu kemudian, dia meninggal mendadak. Oh, saudara-saudara, itu menjadi suatu hal yang hidup ini begitu singkat dan sia-sia. Nah, saudara-saudara, mari kita pakai hidup ini untuk memakai kesempatan yang ada. Seorang raja pernah membuat satu sayembara supaya siapapun yang bisa menangkap seekor kerbau yang lewat, ada 3 kerbau yang lewat, siapa yang bisa menangkap, itu yang akan dijadikan menantu raja. Nah, saudara-saudara, ada seorang pria yang pada waktu dia maju, dia melihat ada seekor kerbau pertama yang lewat, itu begitu cepat. Dia membiarkan, masih ada 2 lagi kan, jadi dia tunggu yang